AFF dong? Tidak. Kan tahu, semua sekarang udah kebuka. Oh, kalau itu ada jawaban juga. Iya kan, oleh saya make decision-nya kan sebenarnya bukan di situ. Ya, I know. Tapi kalau itu jawabannya, saya bilang di China, Pak saya Erick udah. jawabannya itu. Erick Thohir akhirnya murka. AFF dinilai keterlaluan, dan Indonesia siap keluar dari ASEAN? Apa yang sebenarnya membuat Erick Thohir tak bisa lagi menahan amarahnya? Fakta mengejutkan ini belum banyak yang tahu, simak videonya sampai tuntas sebelum kamu salah paham. Belakangan ini dunia sepak bola ASEAN kembali memanas, setelah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap AFF. Ia menyebutkan bahwa dirinya tidak masalah jika pada akhirnya Indonesia dikeluarkan dari AFF. Menurut Erick Thohir, fokus utama PSSI saat ini bukan lagi sekadar juara di tingkat ASEAN, melainkan bagaimana membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa AFF bukanlah bagian dari agenda resmi FIFA, sehingga tidak akan berpengaruh besar terhadap misi besar timnas Indonesia. Sikap ini muncul setelah AFF mengecam keputusan PSSI yang hanya mengirimkan 2 pemain, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, untuk ikut bertanding di laga ASEAN All-Star melawan Manchester United pada 28 Mei mendatang. AFF berharap agar Indonesia bisa mengirimkan pemain-pemain bintang kelas atas, seperti Jai Idzes dan pemain-pemain Indonesia lain yang kini bersinar di Eropa. Mereka ingin pertandingan tersebut menjadi tontonan bergengsi dengan kehadiran pemain-pemain terbaik. Namun, realita yang terjadi tidak sesuai harapan AFF. Dengan hanya mengirimkan Asnawi dan Ferrari, penjualan tiket pertandingan di Bukit Jalil, Malaysia, pun terhambat. Target mereka adalah menjual hingga 80.000 tiket, namun hingga saat ini angka tersebut belum tercapai bahkan masih jauh dari setengahnya. Banyak pihak menilai, sepinya minat beli tiket ini disebabkan ketidakhadiran pemain top Indonesia yang kini menjadi sorotan di kancah internasional. AFF merasa kecewa dan menilai sikap PSSI terlalu sombong. Mereka beranggapan bahwa Indonesia tidak menghormati acara tersebut, padahal laga ini dipersiapkan untuk mengangkat nama ASEAN di mata dunia. Kritik dari AFF ini membuat situasi makin panas, namun Erick Thohir tetap kukuh pada keputusannya dan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurut Erick, alasan utama mengapa pemain-pemain top tidak diturunkan adalah karena timnas Indonesia memiliki pertandingan penting di bulan Juni, melawan Cina dan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia. Ia tidak ingin mengambil risiko pemain-pemain andalan mengalami cedera dalam laga hiburan yang tidak berdampak pada peringkat FIFA. Baginya, menjaga kondisi terbaik para pemain lebih penting demi mencapai target besar, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir menambahkan bahwa PSSI tidak anti terhadap acara-acara besar seperti yang diadakan AFF, tetapi semua keputusan diambil berdasarkan prioritas yang jelas. Tidak ada artinya tampil gemerlap di laga eksibisi jika itu harus mengorbankan kesempatan bersejarah untuk menembus Piala Dunia. Sesuatu yang sudah puluhan tahun diimpikan oleh bangsa Indonesia. Situasi ini pun memancing berbagai reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Sebagian besar mendukung langkah Erick Thohir yang berani mengambil sikap tegas demi masa depan timnas. Mereka menganggap sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya puas menjadi jago kandang di ASEAN, tetapi mulai menatap panggung dunia yang lebih besar dan lebih bergengsi. Di sisi lain, ada juga yang menyayangkan karena melihat peluang memperkenalkan kekuatan timnas Indonesia di laga internasional ini bisa menjadi momen promosi besar. Namun, mayoritas paham bahwa membangun tim nasional yang kuat butuh prioritas dan pengorbanan, termasuk memilih pertandingan mana yang layak diutamakan dan mana yang sebaiknya dihindari. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah AFF akan benar-benar bertindak tegas terhadap Indonesia? Atau justru akan mencari jalan tengah agar hubungan tetap terjaga? Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini punya visi yang jauh lebih besar. Bukan lagi sekadar jadi raja ASEAN, tapi menjadi bagian dari 32 tim terbaik dunia di panggung Piala Dunia.